Oke teman-teman, seprofesi agen asuransi, saat ini saya sudah bersama salah satu nasabah saya yang kebetulan beliau ini adalah seorang konsultan jasa akuntan yang juga keahliannya di bidang perpajakan. Nah, saya mau ngajak teman-teman, kita mau ngobrol sama nasabah saya ini terkait apakah agen asuransi itu wajib untuk lapor SPT ya. Dan kalau wajib lapor SPT ya, plus minusnya apa sih? Dan tentu teman-teman harus tahu bagaimana sih caranya agen asuransi untuk lapor SPT. Pakai formulirnya apa, gitu ya. Oke, halo Pak Doni. Halo. Ya, kita ketemu lagi Pak Doni. Siap. Dan kali ini kita mau ngobrol, nah terkait sekaligus saya konsultasi nih, ya kan. Saya Boleh. seorang profesi agen asuransi. Boleh. Nah, saya lumayan taat ya. Beberapa tahun saya lapor pajak Pak Don. Nah, cuma ini kayaknya perkembangannya pajak nih luar biasa, dan apakah ada perubahan-perubahan nih. Nah, pertanyaan pertama Pak Don untuk kita diskusikan, untuk agen asuransi ini ya, sebenarnya perlu lapor pajak nggak sih? Oh, jelas perlu. Jelas perlu. Wajib. Ya. Karena agen asuransi itu pasti dapat komisi, Mas. Pasti dapat kan? komisi. Dapat komisi. Komisi itu kan penghasilan. Oke. Penghasilan itu wajib dilaporkan di SPT tahunan. Oke. Jadi itu. Berarti selama kita dapat pendapatan berupa komisi, nah biasanya ada bonus itu ya, itu termasuk pendapatan yang harus dilaporkan. Oke. Ya. Tapi banyak loh Pak Don, teman-teman agen asuransi ya, yang dia nggak lapor pajak sama sekali ya. Nah itu kira-kira gimana itu? Ya, selama dia itu menerima penghasilan dari pemberi kerja, otomatis pasti pemberi kerja itu memotong penghasilannya si agen. Betul sekali. Betul kan? Dengan pembuktiannya adalah pasti dapat bukti potong. Ya kan? Tiap mungkin 3 bulan sekali, gitu kan? Setiap kita mungkin dari dapat komisi, terus pasti nanti dikasih bukti potong, gitu kan? Ya kan? Di situ WP sudah memenuhi kewajibannya dia, yaitu untuk bayar pajaknya. Membayar pajak melalui si pemberi kerja. Oke. Ya kan? Pemberi kerja sudah potong dan pasti sudah membayarkan ke negara. Ya. Nah, selanjutnya kewajiban si WP apa? Ya tinggal lapor saja. Tinggal lapor saja, gitu kan. Nah, kalau misalnya tidak lapor ya nanti kena sanksi, gitu kan. Oke. Nah, pertanyaannya adalah sanksinya apakah melulu hanya pelaporan, ya kan? Ya, kalau misalnya pendapatan penghasilannya itu hanya dapat dari komisi agen asuransi saja, itu pasti sudah dibayarkan pajaknya oleh pemberi kerja. Perusahaan asuransinya. Dan jadi kewajibannya si WP itu hanya melaporkan. Kecuali dia punya pekerjaan sampingan lain, Mas. Misalnya Mas misalnya lagi kuliner, saya punya kuliner. Nah, itu nanti hitungannya UMKM. Itu kan belum dipotong pajak, belum bayar pajak, kita itu nanti motong sendiri, bayar sendiri, lapor sendiri. Gitu. Atau misalnya nanti jenengan ternyata juga mempunyai keahlian untuk sebagai konsultan hukum, gitu kan. Di samping memasarkan asuransi, saya juga memberikan advokasi hukum. Nah, itu juga nanti kita dapat penghasilan, kita potong sendiri, kita bayar, kita lapor. Jadi nanti hitungannya akan beda. Hitungannya berbeda. Jadi teman-teman benar sekali ya. Kalau kita agen asuransi itu setiap bulan kita terima komisi ya. Ada yang mungkin komisinya mingguan, bulanan. Itu semuanya sudah otomatis dipotong sama perusahaan asuransinya. Jadi perusahaan asuransi dimanapun itu taat pajak. Komisi si agennya itu sudah dipotong dulu. Sudah dipotong dulu. Memang ada agen yang nggak punya NPWP, ada agen yang punya NPWP. Nah, kalau punya NPWP kayak saya itu potongannya kalau nggak salah 5% ya Pak ya. Nah, kalau yang nggak punya itu lebih besar ya, 6% atau berapa gitu ya. Nah, sudah dipotong, kita tetap harus laporan. Nah, sekarang caranya laporan nih Pak Don. Caranya laporan untuk teman-teman agen asuransi, kita lihat kan formulirnya kan banyak nih. Betul. Ya kan? Nah, si agen asuransi itu pakai formulir yang mana nih? Jadi gini, dulu memang sebelum 2024 banyak ada pengertian begini, agen asuransi itu
merupakan pekerja bebas ya Mas ya. Pekerja bebas. Pekerja bebas, betul. Jadi pekerja bebas, jadi dia perhitungan pajakannya pakai norma. Pakai norma 50%. Betul kan? Betul, Nah, iya. dan itu nanti formulirnya pakai formulir 1770 ya. 1770 ya. Ngisi di PDF itu ya Mas ya. Iya, betul sekali. Terus nanti kita ekspor CSV bla bla bla, upload, di-upload ya, sudah beres. betul. Nah, itu memang sebelum tahun 2024 ya kan. Nah, di sini ada perubahan terkait peraturan perpajakan untuk agen asuransi ya kan. Perubahannya ini itu dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang berlaku di 2024 Mas. Berlaku di 2024. Ya, jadi tahun 2024 itu sekarang yang semula itu pakai norma, sekarang agen asuransi itu nggak pakai norma. Nggak pakai norma sekarang. Norma, ya kan? Karena apa? Karena kalau pakai norma itu kan kita mendapatkan penghasilan dari klien kita. Oh, ya kan? Jadi pemahamannya kalau pakai norma kita pekerja bebas. Pekerja bebas, kita bekerja sama klien. Sama klien langsung, sama nasabah langsung. Nasabah, dan kita mendapatkan penghasilan dari nasabah. Langsung dari nasabah kita. Ya. Itu yang pemahaman yang seharusnya. Ya, itu pekerja bebas. Pekerja bebas. Tapi kenyataannya adalah agen asuransi itu kan dipekerjakan oleh perusahaan asuransi untuk memasarkan produknya ke nasabah. Ke nasabah. Ya kan, ketika produknya sudah terjual, agen asuransi mendapatkan komisi dari perusahaan asuransi. Ya. Nah, ini adalah pemberi kerja. Nah, pemberi kerja itu memotong penghasilan dari si agen ini, gitu kan. Makanya sekarang penyebutannya agen asuransi itu bukan pekerja bebas tapi non pegawai. Di sini sesuai dengan PMK 168 tahun 2023 pasal 3 ayat 2, agen asuransi dimasukkan dalam kategori bukan pegawai. Berlaku mulai Januari 2024. Bukan pegawai. Berarti mulai tahun 2024 ke sini harus sudah nggak pakai lagi norma, ya kan? Norma sudah nggak pakai. Karena kita sudah termasuk non pegawai, bukan pegawai, dan kemudian formulirnya otomatis sudah nggak pakai 1770. Ya, betul. Jadi pakai apa Pak? Nanti kita pelaporannya menggunakan e-filing di DJP online Mas. Jadi kan misalnya teman-teman sudah bisa akses DJP online, langsung masuk ke tab lapor, ya kan? Nanti ada namanya e-filing. Nah, kita masuk ini e-filing. Ya, e-filing kita klik dan nanti itu ada pilihannya, gitu kan. Misalnya penghasilan bruto kita itu lebih dari 60 juta, ya kan. Itu agen-agen gede nih kayaknya nih, ya kan. Komisinya di atas 60 juta. Itu makainya itu nanti 1770S. 1770S. Ya. Tuh. Kalau misalnya dia di bawah 60 juta, itu di bawah PTKP ya, itu pakainya nanti 1770SS. Ya. Jadi S-nya double. Kalau di bawah PTKP, ya, di bawah 60 juta setahunnya. Dan itu nanti kalau udah pakai SS otomatis akan nihil. Karena dia penghasilan kena pajaknya di bawah PTKP. Pasti nihil. Gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya dia sudah pakai lebih dari 60 juta, otomatis dia pakai 1770S, ya kan. Nanti tinggal isi aja, ya kan, tinggal isi. Di situ ada ngisi data diri, kemudian nanti biasanya kalau sudah dipotong dari perusahaan asuransi, e-filing ini akan deteksi otomatis Mas. Oh, otomatis. Dan otomatis tinggal nanti kita input aja yang berdasarkan bukti potong, kayak gitu. Jadi penghasilan brutonya berapa dijumlahkan selama setahun, ya kan. Terus nanti masukin, jangan lupa hartanya juga, ya kan. Kalau harta hutang dimasukin semuanya. Masukin semua. Misalnya punya investasi unit link, masukin semua, gitu kan. Dan nanti di terakhir itu dia akan otomatis ngitung Mas. Dari hasil penghasilan bruto selama setahun berdasarkan bukti potong, terus dia dikreditkan dibandingkan sama pajak-pajak yang sudah dipotong dari perusahaan asuransi. Nanti kalau misalnya klop pasti nihil Mas. Pasti nihil. Padahal Pak Don, selama ini saya tuh pakai norma ya. Jadi gini Pak Don, kalau saya melihat teman-teman nih waktu yang non agen asuransi, waktu mereka laporan nih, wah kok nihil.
saya dengan bangga nggak nihil Malah karena lebih bayar. ada lebih bayar ya, walaupun memang kalau lebih bayar Pak Don, saya harus ke kantor pajak, Ya. kemudian harus rela diperiksa, Ya, betul. kemudian rekening koran dicek Ya. semuanya ya, dan nanti dapat lebih bayar dari potongan bukti potong yang selama 1 tahun itu. Ya, betul. Nah, sekarang kalau sudah nggak pakai norma, apakah masih bisa lebih bayar Pak Don? Kemungkinan nggak akan lebih bayar Mas. Karena apa? Karena norma itu dia pakai 50% dikalikan langsung penghasilan bruto selama setahun. Oke. Gitu kan? Nah, sedangkan yang peraturan ini dia itu kayak ada lapisan sendiri Mas. Oke. Jadi tarifnya itu tuh nanti misalnya maksimal di 60 juta itu cuma kena pajak 5%. Gitu Oke, kan. kalau 60 juta kena pajak 5%. Ya, nanti di atas 60 sampai 250 juta 15%. Oke. Gitu kan. Itu Progresif gitu ya? progresif. Jadi Oke. seperti perhitungan PPh 21 karyawan biasa, Oke. ya kan. Cuma di sini kita tidak ada pengurangan PTKP, Mas. Oke. Untuk khusus yang bukan pegawai gitu kan. Dan Mm-mm. dia itu tidak ada akumulasi tahunan. Jadi berdasarkan penghasilan yang didapat saja gitu kan. Oke. Misalnya bulan sekarang dapat 60 juta, berarti kena pajaknya 5%. Oke. Terus bulan depan dapatnya 65 juta. Nah, masuk kena 15%. Kalau yang progresif itu kan dia mengakumulasi dulu tuh, Mas. Iya. 60 terus nanti 60 juta ditambah berapa, nanti sisanya baru kena 15%. Itu enggak. Oke, ini per bulan ya? Per bulan. Dia Per melihatnya bulan ya? dari brutonya yang diterima di bulan berjalan. Oke. Gitu. Nah, nanti efeknya adalah karena di e-filing ini dia itu setahu saya rumusnya programnya itu masih menggunakan tarif progresif, di mana tarif progresif itu kan sesuai dengan mekanisme per 16 tahun 2016 itu tarif perhitungan pajak progresif di PPh 21 karyawan, ya kan. Secara program ngitungnya itu, tapi secara bukti potong kita ngitungnya beda gitu kan. Nah, kemungkinan besar akan menjadi kurang bayar gitu. Oke. Gitu. Dan itu sebenarnya nggak masalah. Itu sebenarnya ada plus minusnya. Karena apa? Plusnya adalah jumlah pajak yang dipotong setiap kita terima penghasilan itu pasti lebih kecil. Ya, Pasti kan? lebih Karena kecil. dia berdasarkan bruto yang kita terima. Misalnya kita maksimal 60 juta ya, selama dapatnya 60 juta kita cuma kena 5% aja, Mas. Cuma 5%. Ya, Oke. kan? Nah, nanti selama 12 bulan hasilnya 60 juta ya udah kita tiap bulan kena 5%. Oke. Nah, kalau progresif enggak, ya kan dia kan akumulasi tuh 60 tambah 60 nanti di Juni dia kena 25%, nanti sampai akhir tahun di total kena berapa itu makin gede nanti. Oke. Nah, cuma memang minusnya adalah nanti pas perhitungan akhir secara tahunan kemungkinan besar akan kurang bayar. Kemungkinan besar akan kurang bayar. Kurang bayar. Jadi nihil pun ada kemungkinan nggak? Bisa jadi, tapi harus ada nanti pengurang-pengurang yang bisa kita kurangkan. Oke. Misalnya pengurangnya apa, Mas? Biasanya pengurang itu yang boleh menjadi pengurang itu kalau misalnya kita berzakat. Biasanya kalau yang Muslim itu kalau kita berzakat itu bisa menjadi pengurang pajak. Oke. Jadi yang sebenarnya kita kurang bayar karena kita berzakat, kita bisa jadi nihil, Mas. Kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau pengen diskusi lebih lanjut nanti bisa hubungi saya langsung. Berarti termasuk perhitungan secara detailnya juga gitu kan. Karena itu perhitungannya agak sedikit tricky kalau misalnya sama orang-orang yang baru ngitung pakai tarif yang seperti ini gitu. Jujur saya dulu pas pertama ngitung, aduh pusing kepala Mas gitu kan. Lebih enak dan nyamannya pakai norma, bener kan? Brutonya berapa setahun kali 50% beres gitu. Oke. Bener. Jadi sudah pasti nggak akan lebih bayar lagi, dan juga nihil kemungkinan masih bisa. Oke. Dengan triki-triki catatan tertentu ya. Kemudian kurang bayar itu hampir dipastikan kurang bayar. Ya. Nah, kurang bayarnya kira-kira banyak nggak, Pak? Itu tergantung nanti penghasilan yang diterima sama BP, Mas. Oke. Ya. Semakin besar pasti kurang bayarnya semakin besar. Gitu kan pasti adalah semakin
banyak kita dapatnya, pajak yang dipungut pasti juga akan banyak. Ya. Gitu. Kemudian apa yang kita lakukan ketika kita kurang bayar? Oke, jadi ketika kurang bayar nanti di e-filing itu bisa langsung menerbitkan billing, Mas. Oke. Ya, jadi kita bisa nanti milih ya kan, sudah dibayar atau belum dibayar. Nah, nanti kalau belum dibayar kita bisa bikin billing, ya kan. Kalau kita nanti bikin billing, kita bayar aja lewat mobile banking seperti biasa. Nanti pas kita bayar pasti dapat NTPN kan, Mas. Ya, NTPN-nya itu kita input di situ. Pasti nanti akan nihil jadinya. Oke, thank you Pak Don. Teman-teman agen asuransi seprofesi, apakah ini kabar baik untuk kita? Atau kabar buruk? Ini tentu kabar yang memusingkan. Oke, jadi teman-teman agen asuransi, daripada kita pusing ya, tapi kita tetap mau itu pakai norma atau nggak pakai norma, kita tetap harus lapor pajak ya, sebagai bentuk kita wajib pajak yang taat pajak. Nah, teman-teman yang bingung bagaimana cara lapornya dan sebagainya, tadi kita sudah ngobrol dampaknya seperti apa ya. Yuk teman-teman bisa konsultasi langsung ke Pak Michael Doni ya. Nomor WA-nya sudah saya cantumkan di layar atau di deskripsi gitu ya Pak ya. Siap. Untuk teman-teman saya seprofesi agen asuransi yang ada di Semarang dan di luar Semarang juga. Boleh. Oke, yes teman-teman, semoga perbincangan kami bermanfaat ya untuk teman-teman. Tetap semangat ya, tetap semangat ya. Apa yang terjadi kita nikmati ya, kita semangat edukasi orang, cari nasabah sebanyak-banyaknya. Thank you Pak Doni buat waktunya. Siap. Sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih. Bye bye.